Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, akan doakan kalian sehat-sehat selalu ya. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan diskusi ya, kita akan sharing mengenai pokok bahasan kartu luka dalam pertolongan pertama versi PMR SMKN 3 Bandung. Nah, kartu luka dalam pertolongan pertama yang biasa kita gunakan ketika mengikuti perlombaan ya, baik itu di sekolah-sekolah maupun di kampus ya. Kan kadang ada dari pihak panitia ketika posisinya itu technical meeting ya, untuk format kartu luka kami serahkan sepenuhnya kepada unit PMN masing-masing. Nah, jadi kita selaku PMN SMKN 3 Bandung gitu ya, mau nggak mau harus membuat kartu luka gitu ya. Syukur-syukur dibuat sama pihak panitia atau pihak penyelenggara lomba ya, kita mah enjoy aja. Tapi kalau memang sepenuhnya diberikan kebebasan kepada peserta ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah guys, seperti obrolan tadi di depan, kali ini kita akan bahas mengenai tampilan, isi, dan format apa aja sih ya kartu luka ya. Bisa dibilang keseluruhan itu tampilannya seperti apa. Oke, tidak panjang lebar, akan bahas satu persatu ya. Tolong simak dengan baik. Nah ini guys, oke, sudah siap? Kita langsung masuk saja ke bagian kartu luka. Oke, sebentar akan perlihatkan dulu secara keseluruhan. Nah ini guys, ini tampilan, maaf. Nah ini guys, tampilan kartu luka yang biasa kita gunakan ketika mengikuti perlombaan pertolongan pertama, baik di sekolah-sekolah maupun perlombaan di kampus atau universitas ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Ini format kartu lukanya, tinggal siap print, kemudian kita gandakan sesuai kebutuhan. Oke, namun di sini akan menjelaskan poin per poin ya, supaya kalian di sini tahu, mengerti, dan paham. Nah, kita bahas yang pertama. Kalau kartu luka itu otomatis ada judulnya, kemudian ekskulnya ya guys. Sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, untuk isi dan formatnya kurang lebih bisa dilihat di monitor ya guys. Oke, kita lihat dulu bagian atas. Oke, kemudian akan scroll ke bawah. Nah, itu guys kurang lebih isi dan format yang biasa kita gunakan. Oke, akan scroll lagi ke atas. Nah, yang pertama itu kurang lebih ada identitas korban ya, kemudian keadaan lokasi, kemudian mobilisasi. Nah ini guys bagian kasus. Ini bisa kita isi dengan gambar ya, bisa itu gambar orang, mungkin gambar tengkorak, atau mungkin gambar yang lainnya. Ya kenapa gambar? Ya untuk mempermudah kita kalau lupa ya. Kalau lupa kan otomatis ingat ya, apalagi kalau soal ceritanya atau kasusnya itu diminta lagi sama pihak panitia. Jadi mau nggak mau kita harus memberi tanda di gambar tersebut, entah itu di bagian kepala
bagian tubuh, bagian lengan, atau bagian tungkai, ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada tindakan kasusnya, tindakan 1, tindakan 2, tindakan 3. Nah, bila mana kasusnya itu lebih dari 3, nah biasanya di sini akan ngasih tambahan, guys. Ya, dikhawatirkan hal-hal yang di luar dugaan, jadi samakan ya, setidaknya udah diprediksi gitu ya, meskipun dipakai atau tidak. Kemudian di sini bagian kasus medisnya, ya, dan di sini bagian perawatan. Kemudian berikutnya tanda vital, riwayat penderita, dan pemeriksaan berkala. Oke, sampai sini cukup jelas ya, guys. Kita scroll lagi ke atas. Nah, yang pertama identitas korban. Nah, identitas korban bisa diperoleh dari warga setempat, dari orang tua, dari teman, atau biasanya kita bisa diperoleh dari kartu tanda penduduk atau kartu tanda pelajar, ya. Nanti kita isi namanya di sini, misalnya namanya Wawan. Nah, usianya misalkan 18 tahun. Kemudian alamatnya Jalan Pelangi nomor 104 Bandung. Nah, jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini tanda pagar maksudnya apa? Coba kita lihat ke bawah. Oh, pilih jawaban yang benar, guys. Oke, kita pilih Wawan, berarti ceritanya kita jenis kelaminnya laki-laki, ya. Oke, kita lingkari jawaban yang benar. Nah, setelah terisi identitas korban, ya, kemudian lokasi keadaan. Nah, lokasi keadaan, respon awal ketika kita bertemu dengan si korban atau si pasien tersebut itu seperti apa, sadar atau tidak sadar. Misalkan kita anggap saja tidak sadar. Sebentar, saya copy dulu. Nah, tidak sadar. Oke, lokasi kejadiannya di mana? Misalkan di jalan raya, seperti itu. Sanksinya misalnya kita ambil tukang ojek, misalkan gitu ya. Nah, peralatan yang dibawa apa, guys? Oh, peralatan yang dibawa misalkan tas PP, bidai, sama oksigen. Berarti kita lingkari semuanya. Kalau misalnya kita bawa yang satu, ya udah kita lingkari satu aja. Oke. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya, guys. Nah, setelah kejadian tersebut, kira-kira kita meminta bantuan. Nah, kendaraan apa atau transportasi apa yang kita minta? Kita ambil yang ambulan aja, guys. Oke, kita pilih ambulan. Dirujuknya kemana, guys? Nah, dirujuknya kita masukkan aja ke rumah sakit. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya, guys. Kemudian nanti kalau untuk tindakan pertolongannya itu tergantung dari kasus yang kita terima. Kalau misalnya kasusnya 2, berarti yang tindakan 3 itu jangan dipakai gitu, tinggal coret aja, ya, coret aja kayak gitu, udah, itu jangan dipakai. Kemudian bagian tubuh yang di sini form tambahan, kalau tidak kepake coret aja, ya, supaya menandakan itu tidak digunakan. Jadi fokusnya ke 2 tindakan saja, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk perawatan di sini bisa disimak ya, guys. Ini akan sengaja masukkan poin-poin tentang pertolongan yang akan dilakukan, gitu kan. Jadi di situ sudah ada urutannya yang dimungkinkan, kan gitu bahasanya ya. Yang dimungkinkan tindakan tersebut
akan dilakukan. Nah, jika tidak, ya kita coret saja. Jika dilakukan, berarti kita lingkari. Oke? Sampai sini bisa dimengerti ya guys. Jadi bisa dikatakan kita nggak harus capek-capek nulis, tinggal coret-coret aja sesuai kebutuhan. Untuk kasus medis juga sama. Kasus medisnya yang biasa keluar di lomba itu diantaranya shock, asma, dan pingsan. Tapi mungkin ke depan nggak tahu ya kasusnya yang keluar apa lagi. Ini hanya sebatas perkiraan-perkiraan saja. Nah, untuk langkah-langkahnya ya bisa disimak ya guys di monitor ya. Kalau yang sesuai bisa kita lingkari, yang tidak sesuai mungkin bisa kita coret ya, atau mungkin juga kita bikin benar-benar baru. Oke, sampai sini cukup jelas. Nah, berikutnya kita masuk ke tanda vita. Nah, nanti kita isi nadinya berapa, misalkan nadinya 100, napasnya berapa, maksudnya napasnya 95 misalkan. Suhu tubuh, sebentar saya copy dulu. Enak, misalkan suhu tubuh panas, kemudian warna kulitnya biru, kondisi kulitnya misalkan pucat, tekanan darah. Nah, ini tekanan darah harus kita cek, misalkan 100/60, misalkan seperti itu ya guys. Nah, ini udah ketahuan nih kira-kira dari posisi tanda vita saja sudah agak sedikit tidak baik gitu ya. Nah, berikutnya itu riwayat penderita. Itu yang pertama yang kita tanyakan, keluhan utama. Keluhannya gimana mas, ada nggak? Oh, nggak ada. Obat terakhir diminum? Nggak ada. Makanan terakhir? Nggak ada. Penyakit tidak ada, alergi nggak ada. Kejadiannya saya tidak tahu, misalkan seperti itu. Nah, kalau kejadian tidak tahu, kita bisa menanyakan ke saksi ya gitu, karena mungkin korban benar-benar tidak tahu. Oke, setelah itu kita masuk ke pemeriksaan terakhir, pemeriksaan berkala. Apa saja ya, ada pemeriksaan nadi, napas, suhu tubuh, warna kulit, kondisi kulit, tekanan darah, pembalutan, pemindaian, komunikasi. Nanti di sini kalian jangan lupa setelah kalian memeriksa pemeriksaan berkala, nama ditulis, misalkan namanya Sri ya, sebagai penolong. Nanti di sini tanda tangan atau di paraf. Oke, bahwa menandakan kita telah melakukan pertolongan dari awal sampai akhir ya, sesuai tindakan yang real, yang nyata dan terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke guys, kurang lebih demikian yang dapat Akang jelaskan. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.